Bab ke-465. Siapa kamu sebenarnya? Di sebuah gedung apartemen mewah di pusat kota Rhodes, tampak dua orang pria muda sedang serius bercakap-cakap. Apartemen super mewah yang awalnya adalah milik Hardison itu, saat ini telah diambil alih dan ditempati oleh Samuel. Samuel, bagaimana progres misi kamu untuk mempengaruhi Nancy agar membenci Brian dan berbalik ikut mendukung kita untuk menghancurkan Brian? Tanya Kenjiro dengan raut muka terlihat lesu. Masih belum jelas, Kenjiro. Aku tidak tahu apakah Nancy sudah bertanya langsung dengan Brian tentang apa yang telah menimpa papanya atau belum. Sahut Samuel. Jadi aku masih belum tahu sikap Nancy saat ini. Aku belum bisa mengambil kesimpulan apakah Nancy akan beralih ke pihak kita ataukah tetap berada di pihak Brian yang telah menyelamatkan mamanya. Sambung Samuel sambil menarik nafas panjang. Kenjiro sama sekali tidak pernah menduga jika dalam hati kecil Samuel, dia tidak terlalu bernafsu untuk melibatkan Nancy ke dalam lingkaran perseteruan dia dengan Brian. Samuel tidak ingin jika nantinya Nancy malah akan ikut celaka gara-gara dia. Meskipun Nancy hanyalah adik tirinya, tetapi Samuel benar-benar menyayangi Nancy. Seumur hidup Samuel, baru dengan Nancy saja dia bisa merasakan apa artinya kasih sayang tulus tanpa pamrih. Bahkan terhadap mamanya sendiri, Samuel belum pernah merasakan seperti apa yang dia rasa saat bersama Nancy. Samuel sungguh merasa sangat bahagia saat dia mengetahui jika dirinya memiliki seorang adik, meskipun hanya seorang adik tiri. Repot juga kalau seperti itu. Gumam Kenjiro. Bagaimana dengan Clara? Apa dia sudah berhasil dengan misinya untuk menjebak Brian? Samuel balik bertanya kepada Kenjiro setelah situasi tiba-tiba saja hening sesaat. Clara sama sekali tidak bisa diharapkan. Dia belum melakukan apapun untuk melakukan misi yang dia janjikan sendiri waktu itu. Sahut Kenjiro dengan nada suara terdengar sangat kesal. Melihat ekspresi muram di wajah Kenjiro, bukannya ikut merasa kesal atau prihatin, Samuel malah tertawa geli dalam hatinya. Samuel sudah sangat mengenal siapa Clara. Bagaimana sikap dan karakter Clara, Samuel sudah sangat paham sehingga dia sama sekali tidak terkejut ketika mendengar ucapan Kenjiro yang tiba-tiba mengeluh soal Clara. Dia bahkan sibuk dengan urusan pribadinya, mendekati CEO baru White Enterprise. Padahal aku sudah meminta dia untuk sementara waktu mau mengesampingkan urusan pribadi dan fokus dengan rencana yang sudah kita sepakati waktu itu. Kalau saja dia bukan sepupuku sendiri, sudah kutendang dia keluar dari tim. Sambung Kenjiro sambil menggerutu. Hah. Aku sudah mengira sejak awal jika hal inilah yang akan terjadi saat kita melibatkan Clara. Aku sudah sangat mengenal siapa Clara, Kenjiro. Tukas Samuel sambil tertawa ngakak. Tetapi setidaknya, Clara telah berjasa mengenalkan kamu kepada aku. Mulai hari ini, sebaiknya kita lupakan saja Clara. Biarkan saja dia yang sedang asyik dengan dunianya sendiri itu, Kenjiro. Daripada nanti dia malah membuat kacau rencana kita. Sambung Samuel setelah suara tawanya berhenti. Mungkin kamu benar, Samuel. Sepertinya kita memang sudah salah dan tidak selayaknya kita mengandalkan gadis manja seperti Clara itu. Gumam Kenjiro langsung sepakat dengan apa yang baru saja diucapkan oleh Samuel. Bagaimana dengan usaha kamu untuk meminta bantuan guru kamu, Tuan Takamura, untuk menangkap Brian? Tanya Samuel tiba-tiba. Mendengar pertanyaan Samuel, ekspresi wajah Kenjiro langsung berubah semakin muram. Tampak dia begitu kesal saat diingatkan oleh Samuel tentang niat dia untuk meminta tolong pada gurunya itu. Gagal total! Sahut Kenjiro kesal. Guru telah mengirimkan 3 orang anak buah dia yang memiliki ilmu bela diri lebih mumpuni daripada aku. Mereka bertiga tidak hanya gagal melaksanakan misinya, tetapi mereka malah bisa ditangkap oleh Brian dan orang-orang kepercayaan Brian. Sambung Kenjiro. Tetapi masalah utama yang aku rasakan saat ini bukan karena misi yang gagal itu, Samuel. Lanjut Kenjiro sambil mengepalkan tangannya dengan kuat. Masalahnya,
sejak ketiga orang anak buah guru tertangkap, meski akhirnya bisa membebaskan diri, guru langsung melarang aku untuk kembali memprovokasi Brian. Bahkan jika aku membangkang larangan tersebut dan tetap saja berseteru dengan Brian, guru tidak mau ikut campur sama sekali. Guru juga meminta papa untuk tidak menyinggung bisnis Dragon Corp. Bukankah ini sesuatu yang sangat aneh, Samuel? Pungkas Kenjiro. Memang aneh. Tetapi apa alasan Tuan Takamura melarang kamu dan Tuan Fumihiro dengan larangan yang tidak masuk akal itu, Kenjiro? Tanya Samuel. Alasan apa sebenarnya yang ada di balik larangan guru itu, aku sama sekali tidak tahu. Guru cuma bilang jika orang yang berada di belakang Dragon Corp adalah orang yang tidak boleh disinggung sama sekali. Dan guru tidak mau berhadapan dengan orang tersebut. Bahkan saat ini guruku sudah kembali ke Jepang, entah untuk berapa lama. Sahut Kenjiro yang dalam hati kecilnya. Sebenarnya dia juga memendam pertanyaan yang sama dengan apa yang baru saja ditanyakan oleh Samuel tersebut. Sepertinya kita harus lebih bersabar untuk bisa membalaskan dendam kita, Samuel. Meski sebenarnya aku sudah sangat ingin untuk secepatnya bisa menghancurkan Brian dengan kedua tanganku sendiri. Geram Kenjiro. Hei! Sudahlah, lupakan saja ucapan guru kamu itu. Sahut Samuel sambil terkekeh. Apa maksud kamu, Samuel? Tanya Kenjiro dengan mimik muka tampak penasaran. Aku ada kabar gembira untuk kamu. Maksud aku untuk kita berdua. Tukas Samuel. Teman aku yang sedang belajar bisnis senjata di negeri Paman Sam, ternyata mengenal seorang pimpinan organisasi pembunuh bayaran yang tidak pernah gagal saat menjalankan misinya. Hanya saja, dia meminta bayaran yang sangat tinggi jika kita ingin menyewa jasa mereka. Sambung Samuel. Samuel sengaja menutupi identitas temannya dengan mengatakan jika temannya tersebut sedang belajar bisnis. Padahal kenyataan yang sebenarnya, teman Samuel itu bergabung dalam organisasi mafia senjata yang bisnis utamanya adalah menyelundupkan senjata ilegal ke luar negeri. Terutama ke negara-negara yang sedang dilanda konflik bersenjata. Asalkan dia berani menjamin jika misinya akan berhasil, berapapun yang dia minta akan aku bayar. Sahut Kenjiro Jumawa. Memangnya berapa nominal yang mereka minta? Tanya Kenjiro. 10 triliun. Tukas Samuel cepat. Samuel terlihat masih ingin menambahkan kalimatnya tetapi keburu dipotong oleh Kenjiro. Hah? 10 triliun kamu bilang mahal, Samuel? Untuk nyawa CEO Dragon Corp, aku jamin papaku pasti mau mengeluarkan uang sejumlah itu. Sahut Kenjiro sambil tertawa, sedikit meremehkan Samuel. Tunggu dulu Kenjiro. Aku belum selesai bicara. Jumlah itu baru uang mukanya saja. Ujar Samuel segera memotong ucapan Kenjiro. Hah? Apa? 10 triliun baru merupakan uang muka? Gumam Kenjiro tanpa sadar. Kenjiro tampak langsung terperangah saat dia mendengar ucapan Samuel tersebut. Berapa total yang dia minta sebenarnya? Tanya Kenjiro sedikit gugup. 100 triliun. Sahut Samuel tanpa semangat. 100 triliun. Gumam Kenjiro yang wajahnya langsung kembali berubah muram setelah tadi tertawa ngakak sambil meremehkan Samuel. Meski sang papa, Tuan Fumihiro, sangat kaya dan memiliki kekayaan lebih dari 1000 triliun, tetapi sebagian besar kekayaan papa Kenjiro adalah berupa aset dan surat berharga. Fumihiro belum tentu memiliki dana cash hingga 100 triliun. Jika harus mengeluarkan dana sebesar itu, mungkin saja Fumihiro harus menguras seluruh dana cash cadangan yang ada di semua perusahaan miliknya. Hal itulah yang ada di pikiran Kenjiro saat ini. Bagaimana Kenjiro? Apa papa kamu bisa dan mau mengeluarkan dana cash hingga sebesar itu? Tanya Samuel setelah cukup lama membiarkan Kenjiro terdiam dan sibuk dengan pikirannya sendiri. Aku tidak tahu Samuel. Sahut Kenjiro lesu. Menurut aku,
Tidak ada salahnya kamu sampaikan dulu masalah ini kepada papa kamu. Siapa tahu bagi papa kamu, jumlah 100 triliun itu bahkan tidak masalah dan bukan merupakan jumlah yang besar. Ujar Samuel berusaha untuk mempengaruhi otak Kenjiro. Jika papa kamu bisa meruntuhkan hegemoni dari Dragon Corp, aku yakin Tuan Fumihiro bisa dengan lancar mengembangkan bisnisnya dan akhirnya menjadi penguasa baru di Roadies menggantikan Dragon Corp. Apa kamu sudah tidak ingin melihat Brian hancur? Sambung Samuel dengan suara penuh tekanan. Samuel yang memang sama sekali tidak mampu untuk menyewa jasa para pembunuh itu, terus saja mendesak Kenjiro untuk melobi papanya. Baiklah, aku akan coba untuk memberitahu papa tentang masalah ini. Sahut Kenjiro akhirnya. Samuel tampak tersenyum puas setelah dia mendengar ucapan Kenjiro tersebut. Sementara itu di hutan pinggiran ibu kota, Derek Lin yang sudah selesai mengatur posisi anak buahnya segera berjalan menghampiri Brian dan Scott untuk menunggu instruksi berikutnya. Brian, agar kita bisa menghemat waktu sebaiknya kita robohkan saja tenda mereka. Ucap Scott tiba-tiba. Boleh juga, kita sudah terlalu lama berada di hutan ini. Sahut Brian langsung menyetujui usul Scott tanpa berpikir lagi. Kamu robohkan tenda mereka, aku akan melucuti senjata mereka. Clear? Sambung Brian. Oke, nomor problem. Tukas Scott cepat. Derek, apa kamu mau ikut bergabung untuk melemaskan otot? Tanya Brian iseng. Tidak tuan muda. Aku di sini saja, siapa tahu ada yang nyasar kemari. Sahut Derek Lin setengah bergurau. Oke, ayo Scott. Tukas Brian yang langsung berkelebat lenyap dari hadapan Scott dan Derek Lin. Selalu seperti ini, koordinasi masih belum selesai, langsung main kabur saja. Gerutu Scott yang segera berlari cepat ke arah tenda para tentara bayaran. Mengapa tidak ada seorang pun yang keluar dari tenda? Apa mereka tidak mendengar suara tembakan dan jeritan kesakitan teman-temannya tadi? Gumam Scott yang merasa heran melihat sekitar tenda tetap sepi. Terserahlah, mau keluar atau tidak, bukan urusan aku. Batin Scott. Tanpa membuang waktu lagi, Scott yang saat ini sudah berdiri kurang lebih 3 meter di depan tenda segera mengambil posisi kuda-kuda dan langsung mengerahkan tenaga dalamnya sambil bergerak cepat dengan jurus tinju baja sampai dia merasakan tenaga yang sangat besar pada kedua tangannya. Hayat! Sambil berteriak keras, secepat kilat kedua tangan Scott menghantam ke arah tenda di depannya. Hush! Braak! Tenda di depan Scott langsung terbang begitu terkena angin pukulan dari tinju Scott yang dikerahkan dengan sepenuh tenaga. Pasak-pasak tenda yang tercerabut membuat tanah di sekeliling tenda berhamburan kemana-mana. Scott tampak tertegun saat melihat pemandangan aneh di depannya. Tepat di tengah-tengah lokasi bekas tenda berdiri, tampak 5 orang laki-laki sedang duduk bersila mengelilingi seorang laki-laki berwajah bengis dengan rambut berwarna merah darah. Orang tersebut bukan lain adalah Yorabis. Mereka berenam seperti tidak merasa terusik sama sekali meski tenda mereka sudah jebol dan terbang entah kemana. Apa yang sedang mereka lakukan? Gumam Scott. Sejenak kemudian Scott juga melihat bayangan tubuh Brian yang berkelibatan dengan sangat cepat mengamankan 6 buah senapan mesin serbu semi-otomatis yang tergeletak begitu saja di sekitar 6 orang yang sedang duduk bersila tersebut. Bruk! Brian yang tiba-tiba saja sudah berdiri di sebelah Scott, langsung menjatuhkan ke 6 pucuk senapan mesin yang baru saja dia ambil. Pantas saja mereka tidak keluar dari dalam tenda untuk membantu temannya. Ternyata mereka sedang melakukan ritual. Gumam Brian. Ekspresi wajah mereka seperti sedang menahan rasa sakit yang sangat hebat, Brian. Ucap Scott yang sepertinya baru menyadari keanehan dari raut wajah ke-6 orang itu. Mereka bukan sedang merasa kesakitan, Scott. Mereka sedang sakau, efek dari obat yang mereka minum. Sahut Brian meluruskan dugaan Scott. Sakau? Gumam Scott tanpa sadar. Bersiaplah Scott,
Sepertinya mereka sudah mulai sadar dari sakaunya. Ucap Brian. Bangsat! Berani sekali kalian mengacau di sini. Orang yang tadi duduk di tengah-tengah, begitu berdiri langsung saja berteriak dan memaki, sementara matanya memandang tajam ke arah Brian dan Scott. Ada urusan apa kalian jauh-jauh datang dari Afrika dan berkemah di hutan ini? Melihat senjata yang kalian bawa ini, pasti kalian berniat untuk melakukan hal yang buruk. Ujar Scott tanpa mempedulikan makian dari Yorabis. Mata Yorabis tampak terbelalak saat melihat tumpukan senjata milik dia dan anak buah dia, saling bertumpuk tidak beraturan di sebelah kaki Brian. Bukan urusan kamu. Kalian berdua harus mati karena telah melihat kami dan juga berani mengusik kami. Sahut Yorabis sambil menahan emosinya yang sudah hampir meledak. Apa kamu tidak terlalu percaya diri? Tenda kalian sudah terbang tanpa kalian sadari. Semua senjata kalian juga sudah aku rampas. Pancing Brian. Hah, hah, hah. Senjata itu hanya alat pelengkap bagi kami untuk membantu mempercepat misi kami. Tangan dan kaki adalah senjata utama kami. Kamu telah salah besar. Sahut Yorabis dengan nada jumawa. Satu lagi, apa kamu tidak merasa ada yang kurang saat ini? Di mana teman kalian yang tadi berjaga di depan tenda? Tanya Brian sambil diam-diam mulai menyalurkan tenaga inti dingin pada kedua tangannya. Yorabis tampak tertegun sejenak setelah dia mendengar ucapan Brian tersebut. Bangsat! Apa yang telah kamu lakukan pada mereka? Di mana mereka? Bentak Yorabis. Brian tidak menjawab pertanyaan dari Yorabis. Dia cuma mengangkat tangannya ke depan sambil mengacungkan jempolnya dalam posisi terbalik. Keparat! Serang mereka! Teriak Yorabis. Dua orang tentara bayaran langsung menerjang ke arah Brian dan dua orang lagi segera meloncat ke arah Scott. Satu orang lagi tampak hanya terdiam di tempat dan melihat ke arah arena pertarungan. Orang ini memiliki ukuran tubuh melebihi orang normal karena tinggi badannya sekitar 2 meter 20 cm sementara badannya juga besar dan kekar. Dialah komandan ketiga dari organisasi tentara bayaran pimpinan Dr. John Rick tersebut. Melihat datangnya serangan yang begitu cepat, tanpa ada yang memberi komando, Brian dan Scott segera mengerahkan jurus tinju baja yang langsung mereka hantamkan kepada lawan-lawan mereka. Agih! Begitu hawa pukulan Brian dan Scott menghajar tubuh mereka, tubuh keempat tentara bayaran tersebut langsung terlontar balik ke belakang dengan suara jerit tertahan keluar dari mulut mereka. Andai saja tidak ditahan oleh Yorabis dan komandan ketiga yang bergerak dengan sangat cepat untuk menangkap tubuh-tubuh yang sedang melayang tersebut, tubuh keempat orang itu pasti sudah menabrak batang pohon. Komandan ketiga yang tadi menangkap tubuh dua orang yang terkena pukulan Scott, segera menurunkan mereka berdua yang langsung bisa berdiri dengan tegak. Aku tidak apa-apa, Komandan. Pil dari Dr. John Rick benar-benar luar biasa. Ujar salah seorang dari kedua orang tersebut. Jangan terlalu percaya diri dulu. Ingat, kelima orang teman kalian juga sudah meminum pil itu, tetapi tampaknya mereka berlima sudah terbunuh oleh kedua orang itu. Sahut komandan ketiga, dingin. Iya komandan. Sahut mereka berdua hampir serempak. Mereka seperti baru saja disadarkan oleh si komandan ketiga jika mereka telah kehilangan 5 orang rekan mereka. Kondisi berbeda dialami oleh 2 orang yang terkena pukulan Brian. Meskipun Yorabis bisa menangkap tubuh mereka berdua, tetapi pandangan mata Yorabis langsung terlihat suram saat dia menurunkan tubuh kedua orang anak buahnya tersebut. Yorabis langsung tahu jika kedua orang tentara bayaran itu sudah tewas saat dia melihat darah segar yang keluar dari mulut, hidung, dan telinga kedua orang itu. Dia juga tampak terheran-heran saat dia merasakan tubuh kedua orang anak buahnya tersebut dingin sekali. Ilmu apa sebenarnya yang telah digunakan oleh pemuda itu? Dengan sekali pukul saja dia bisa menghancurkan isi dada kedua orang ini. Padahal tubuh mereka berdua sudah dilindungi dengan pil ajaib dari Dr. John Rick. Gumam Yorabis dalam hati. Sementara itu,
Di tempatnya berdiri, Scott tampak sedang menoleh ke arah Brian dengan tatapan mata tampak kagum dan juga terkejut. Brian, beritahu aku, bagaimana kamu bisa membunuh mereka berdua hanya dengan sekali pukul? Ucap Scott. Kita bereskan dulu mereka semua, nanti aku kasih tahu rahasianya. Sahut Brian. Ingat, pukul mereka dengan 2 kali pukulan berturut-turut sepenuh tenaga. Sambung Brian. Oke. Sahut Scott meski masih merasa penasaran dengan apa yang baru saja dilakukan oleh Brian. Siapa sebenarnya kalian ini? Mengapa kalian menyerang kami? Aku merasa tidak memiliki masalah apapun dengan kalian berdua. Tiba-tiba terdengar ucapan Yora Beast yang tampaknya sudah tidak berani lagi memandang remeh kepada Brian dan Scott. Terutama sekali terhadap Brian yang hanya dengan sekali pukul langsung bisa membuat 2 orang anak buahnya tewas seketika. Bab keempat,